Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di hari ini dengan penuh semangat. Baiklah, mengawali pelajaran kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bertahan pelajaran kita pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu bab baru, perilaku jujur dan adil. Dalam pelajaran jujur dan adil, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengartikan apa itu jujur, apa itu adil, dan apa hikmah berperilaku adil dan jujur. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat mengimplementasikannya, bagaimana menerapkan hidup berperilaku hidup jujur dan adil. Yang pertama adalah jujur. Jujur berarti berbicara apa adanya tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Kejujuran seorang dapat diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya di sekolah dengan cara tidak menyontek saat ujian, tidak menyontek saat ulangan, dan sebagainya. Mari simak bersama tentang kejujuran. Jujur yaitu sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan atau rekayasa, atau juga basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif lainnya. Artinya, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa jujur itu adalah berbicara apa adanya tanpa menambah dan mengurangi fakta yang sesungguhnya. Lihat, Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja, sebagai yang tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Klasifikasi jujur dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan, yaitu di mana sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, dan terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Kemudian ada jujur dalam perbuatan, yang artinya sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan, artinya seimbang antara apa yang dikeluarkannya dari mulutnya dan apa yang diperbuatkannya dapat ditunjukkan dengan sifatnya. Berikut Ibu jelaskan implementasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, bisa tidak menyontek ketika ujian, membayar administrasi sekolah dengan tertib dan teratur sesuai waktunya. Kemudian di rumah misalnya berkata jujur kepada orang tua apabila ingin keluar rumah dan menepati janji pada orang tua apabila berjanji. Kemudian di masyarakat berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Berikut tentang perilaku adil. Adil secara bahasa yaitu sama dan seimbang. Dijelaskan satu-satu. Yang pertama, adil yang berarti sama. Maksudnya di sini adalah membagi sama banyak, sama rata, atau memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian adil dalam arti kata seimbang, yaitu memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Contohnya kalau dalam keluarga, orang tua memberikan uang saku kepada anak-anaknya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, bukan sesuai dengan tingkat usia,
tingkat kedewasaan dan sebagainya, tapi sesuai dengan kebutuhan sang anak. Bisa jadi kebutuhan anak sekolah dasar lebih besar dari anak sekolah menengah lanjutan atau sebaliknya. Adapun implementasi perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adil dalam mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan dengan sikap adil artinya tidak boleh memihak ke salah satu atau ke salah satu kelompok yang kita sukai, yang kita senangi dan sebagainya, tapi berpihaklah kepada keduanya dengan mendamai keduanya, bukan memihak salah satunya. Takutnya apabila memihak salah satunya, yang kita pihak adalah pihak yang seharusnya tidak di posisi itu. Kemudian adil dalam berkata. Maksudnya berkatalah berkata benar sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan apa yang kita tangkap, dengan tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada. Kemudian berikutnya adil walaupun terhadap musuh. Maksudnya memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, kemudian mengakui kelebihan dari lawan tersebut. Itu adalah cara kita berbuat adil terhadap musuh sekalipun. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dari kecil, sejak dini. Kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur, berbuat adil. Karena jujur dan adil itu merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, apabila kebohongan, ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, bahkan sampai tidak dihormati oleh orang lain. Artinya, betapa besar pengaruhnya kejujuran dan keadilan dalam perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya Allah menginginkan setiap manusia itu berperilaku jujur dan adil terhadap sesama, terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dari itu, setelah mendapatkan pelajaran ini, mari kita sama-sama berbuat adil, berperilaku jujur, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang hikmah dari adil dan jujur, serta ayat-ayat yang melandasinya, serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak, pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.